Halo, halo. Ini kita mau ke Balikambang dan ada rusanya. Itu ada di mana ya? Saya nggak tahu. Saya belum pernah. Ya pas masih kecil. Iya. Aku udah nggak ingat. Halo semuanya. Sore ini kami berangkat dari rumah santai aja, tidak terlalu terburu-buru. Kami memang sengaja pilih waktu sore karena kami paling suka suasana dan cahaya menjelang senja. Tidak terlalu panas dan terik, dan rasanya juga lebih enak dipakai buat jalan-jalan. Sebenarnya tempat ini bukan tempat baru ya bagi keluarga kami. Dulu waktu masih kecil, anak-anak itu pernah ke sini. Mungkin karena mereka lupa ya. Kita berangkat dari Colomadu, itu tinggal lurus saja menuju Stadion Manahan. Buat kalian yang belum tahu lokasi Balikambang itu di mana, lokasinya itu tepat ada di belakang Stadion Manahan. Jadi di Manahan itu juga ada beberapa tempat menarik loh. Selain buat jogging, ada beberapa spot kuliner yang tentunya wajib kalian coba. Ya udah belok. Ternyata kita salah jalan, guys. Ternyata kita harus lurus lagi. Nah, ini Balikambangnya. Ini jalannya menuju parkiran Balikambang. Ternyata parkirannya belok sini. Kita sudah sampai. Masuk parkiran. Kalau mau masuk, Bisa boker. setelah sempat nyasar karena pintu masuk yang sudah berubah, akhirnya kita sampai juga nih. Ternyata parkirannya sekarang semakin luas ya. Dan untuk biaya masuk per orang tarifnya cuma 5.000. Untuk parkir mobil juga cuma 5.000. Dan kita hanya dihitung 2 orang dewasa saja karena anak-anak tidak dihitung. You bring me down for all to see. Then switch it up and treat me right. You promised, son. Ini Balikambang ya guys. Ini parkirannya luas, terus pohonnya rindang, besar-besar, adem. Bisa buat piknik, acara keluarga di sini boleh sama anak-anak. Terus ini juga ada gedung. Aku nggak tahu ya gedung di atas tuh apa. Yuk kita lihat ke atas yuk. Kira-kira gedung di atas tuh isinya apa? Ayo. Please let me be, but I love what you do to me. Jadi gedung ini cukup unik ya. Dia punya pohon yang tumbuh dari dalam gedung. Dan di bawah gedung ini atau tepatnya di lantai 1 itu adalah kantin yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat. Ayo kita lanjut lagi. Kita sekarang lagi ada di lantai 2. Lantai 2 itu isinya ternyata ada gamelan, terus beberapa museum-museum galeri. Tapi kebetulan nggak bisa masuk ya guys ya. Ini gamelannya juga banyak yang ditutupin. Kalau di bawah atau di lantai 1 itu isinya kantin sama area kamar mandi, toilet. The finer things you keep from me. Begitu masuk lebih jauh ke dalam taman, anak-anak langsung menemukan salah satu penghuni Balikambang yang paling menarik perhatian mereka, yaitu rusa. Dan mereka tuh senang banget bisa berinteraksi dengan rusa-rusa di sini. Tapi sayang kita lupa membawa sayuran. Biasanya sih ada yang jual sayuran ya. Tetapi sekarang pasti tidak ada. Ngomong-ngomong soal Balikambang, tempat ini ternyata punya sejarah yang cukup panjang loh. Taman ini dibangun pada tahun 1921 oleh Mangkunegaran VII.
sebagai bentuk kasih sayang untuk dua putrinya, yaitu Partini dan Partina. Dulu, taman ini bukan tempat wisata umum seperti sekarang. Ada dua bagian utama, yaitu Partini Twin, Taman Air, dan Partinah Bos. Kawasan pepohonan yang sangat rindang. Dan mungkin itu juga yang membuat suasana Balai Kambang sampai sekarang terasa berbeda. Meski di tengah kota, tapi masih punya ruang yang tenang, hijau, dan penuh cerita. I feel so much. I just Mati. Lebah mati. Engku. Ini sepatu kakak lo, nanti kakak yang tanggung jawab. Setelah dari area teater, kita lanjut menuju spot yang kita tunggu, yaitu Jembatan Pohon. Disarankan sih untuk kalian yang mau ke sini, itu lebih baik di pagi hari atau sore hari saja, karena vibes-nya lebih enak banget. Aduh, capek banget ya. Kita udah muter-muter keliling Balai Kambang. Luas banget ternyata tempatnya. Kakak di sini pengen ngapain aja? Ya pengen, aku pengen lihat tempat seru-seru sih. Kakak tahu nggak sih, ini kan pohonnya besar banget ya. Ini bisa banget loh kalau dibuat rumah pohon. Bisa bikin rumah yang elektrik pakai pohon kecil. Tapi hanya dengan pakai kayu loh. Kayu apa kira-kira? Kayu botong. Kayu bambu. Enggak, kayu botong. Yang lebih enak itu kayu botong. Pohonnya besar ya kak ya. Ini terdiri dari beberapa macam pohon loh kak. Ada beringin, terus ada pohon apa lagi nih kira-kira? Kakak tahu nggak pohon-pohon di sini? Never the same. Never you calling my name, I'm taking my Setelah turun dari jembatan pohon, kami melanjutkan perjalanan menuju area yang lebih terbuka, yaitu lapangan yang luas dengan rumput yang hijau dan terawat. Selain itu, tepat di seberang lapangan terdapat taman air yang cukup luas juga. you always understand. Ayo, setelah tadi kita naik tangga, Kita ke kolam renang. ini juga ada lapangan. Ayo, Sekarang kita ayo, menuju ayo. kolam. Ayo. Ih, serem banget. Dan ini aku nggak tahu ya, ini tiang listrik. Nah, malahan tumbang, aku takut. Gimana ya? Yuk, semoga nggak tumbang lagi ya Allah. Harta karun apa? Ya. Patung. Ya. Dan kolamnya jernih. Aduh, capek banget. Setelah kita keliling-keliling, Balai Kambang ini cukup luas ya. Sekarang kita bisa menikmati waktunya duduk-duduk di lapangan. Bisa Iya. banget kalau kita itu bawa seperti karpet atau alas, Ya, terus kita- cemilan. Atau kita bisa piknik. Bisa. Ini bisa juga loh jadi tempat piknik di sini. Kita mau makan dulu. Habis itu nanti kita lanjut ke MBG. Anak-anak lagi lari-lari, ya kita istirahat dulu di sinilah sambil menikmati cuaca yang sejuk ini. Dulu itu Balai Kambang tuh nggak seperti ini loh. Ini sudah banyak pemeliharaan mungkin ya, jadi lebih bagus, lebih tertata, terus juga lebih rapi, terus lebih bersih. Kalau dulu itu masih kurang, terus juga belum ada tangga-tangganya. Kalau sekarang udah lebih bagus. Jadi kalau buat acara kayak family time gitu bisa banget sih di Balai Kambang, salah satu tempat destinasi recommended, dan harganya juga lebih murah, cuma sekedar bayar parkir mobil aja untuk transaksinya. Terus tempatnya juga enak, bisa bawa cemilan, bisa buat piknik juga sama keluarga. Gimana kak? Happy? Kakak suka? Makanya pakai dam aja. Apa? Kita itu tadi sebetulnya bawa bubur ya guys ya, bawa bubur tapi karena tadi itu buru-buru ya kan, terus akhirnya lupa, nggak prepare, nggak bawa sendok
Cuma bawa bubur doang. Padahal buburnya itu kesukaan siapa? Bubur apa? Bubur sumsum. Gimana dengan Bisma? Tuan muda katanya. Haha. Ini kan tuan muda. Hai guys, oh iya. Ini tuh kan bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu adalah bulan kelahiran Yang Mulia Raja, adik Bisma. Kenapa kok dipanggil Yang Mulia Raja? Karena memang tradisi dari keluarga kita itu kalau siapa yang ulang tahun itu wajib banget dipanggil Raja. Gitu kan ya Dek ya? Raja Madangkara. Raja Madangkara. Raja gimana hari ini? Happy nggak? Ada yang mau disampaikan? Oke Raja. Aku mohon bisa dominum. Matahari mulai turun dan cahayanya perlahan berubah menjadi keemasan. Disinilah kami berhenti sejenak, bukan cuma untuk mengambil foto, tapi untuk benar-benar hadir, menikmati waktu yang ada. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa jauh kami pergi, bukan tentang seberapa bagus tempat yang kami kunjungi, atau seberapa banyak yang berhasil kami datangi, tapi tentang seberapa banyak waktu yang benar-benar kami nikmati bersama orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak akan terus tumbuh, hari-hari akan terus berganti. Tempat-tempat yang hari ini kita kunjungi suatu saat akan berubah. Dan mungkin tanpa kita sadari, momen seperti ini akan semakin jarang terjadi. Duduk berdampingan, mendengar mereka bercerita, melihat mereka tertawa, menikmati matahari yang perlahan tenggelam tanpa terburu-buru ingin pergi kemana-mana. Mungkin bagi mereka ini hanyalah suatu perjalanan kecil, tapi bagi kami ini adalah suatu bagian dari masa kecil mereka yang ingin kami ingat selamanya. Karena waktu tidak pernah benar-benar berhenti, anak-anak akan tumbuh dan perjalanan akan terus berganti. Tapi kenangan akan selalu punya tempat untuk pulang. Dan hari ini, satu lagi cerita telah kami simpan di kantong memori kami. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.